Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Frilianti Samosir dengan NIM S1C1230032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai tahapan pengolahan batu bara mulai dari proses persiapan, pemisahan, atau konsentrasi sampai pada proses dewatering. Materi ini penting karena kualitas batu bara dari tambang itu sangat bervariasi, sehingga sebelum dipasarkan harus melalui serangkaian proses untuk meningkatkan mutu dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Batu bara sendiri adalah batuan sedimen organik yang berasal dari sisa tumbuhan purba yang terakumulasi pada lingkungan rawa, kemudian mengalami proses pembatubaraan atau qualification selama jutaan tahun. Indonesia termasuk salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Jadi proses pengolahan batu bara sangat penting untuk menjamin kualitas yang kita jual tetap stabil. Batu bara yang baru ditambang biasanya masih bercampur dengan berbagai pengotor seperti tanah, batuan lain hingga kadar air yang tinggi. Karena itu, sebelum batu bara dipasarkan harus melalui proses pengolahan agar nilai kalor meningkat, kadar abu dan sulfur itu berkurang serta ukurannya seragam. Selanjutnya itu, secara umum, proses pengolahan batu bara dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, yaitu tahap preparasi, merupakan tahapan awal untuk menurunkan ukuran dan membersihkan batu bara. Kemudian konsentrasi, yaitu proses pemisahan antara batu bara dengan material non-batu bara. Dan yang ketiga itu dewatering, yaitu tahap pengurangan kadar air setelah proses penyucian atau konsentrasi. Ketiga proses ini saling berkaitan untuk menghasilkan batu bara dengan kualitas yang lebih tinggi dan sesuai standar permintaan pasar. Pada tahap preparasi, ada 2 proses utama yang dilakukan, yaitu crushing atau penghancuran dan washing atau pencucian. Crushing dilakukan untuk mengecilkan ukuran batu bara agar lebih seragam. Tujuannya itu supaya batu bara mudah diproses pada tahap selanjutnya dan mengoptimalkan pemisahan pengotor. Ukuran butir yang lebih kecil memudahkan pemisahan berdasarkan berat, jenis maupun sifat permukaan. Selanjutnya itu washing, yaitu proses pencucian. Pada tahap ini batu bara dicuci menggunakan air, kadang dibantu bahan kimia tertentu untuk menghilangkan tanah, debu, serta mineral yang tidak diinginkan. Semakin bersih batu bara, semakin tinggi nilai jualnya dan semakin sedikit biaya penanganan ketika digunakan di industri. Selanjutnya itu, setelah proses pencucian, batu bara biasanya masih mengandung kadar air yang cukup tinggi. Ini yang kemudian ditangani melalui proses drying atau pengeringan. Pengeringan ini penting karena kadar air yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor yang membuat biaya transportasi lebih mahal karena beratnya bertambah. Kemudian ada milling, yaitu proses penggilingan, namun milling tidak selalu dilakukan, hanya untuk kebutuhan tertentu yang membutuhkan ukuran partikel batu bara lebih halus, misalnya untuk industri yang memakai batu bara bubuk. Tujuannya supaya pembakaran lebih efisien dan menghasilkan energi yang lebih stabil. Kemudian kita berpindah pada tahap konsentrasi atau pemisahan dari material pengotor. Pada tahap konsentrasi, fokusnya adalah memisahkan batu bara sejati dari material non-batu bara. Ada 2 metode umum yang digunakan. Yang pertama adalah flotasi. Flotasi memanfaatkan perbedaan sifat permukaan partikel batu bara dan pengotornya. Dengan menambahkan bahan kimia tertentu, permukaan batu bara dibuat lebih mudah melekat pada gelembung udara, sehingga ketika udara diinjeksikan, batu bara akan mengapung ke permukaan sementara pengotor tenggelam. Metode kedua adalah pemisahan gravitasi, yaitu pemanfaatan perbedaan berat jenis antara batu bara dan material pengotor. Biasanya dilakukan untuk ukuran partikel yang lebih besar. Batu bara punya densitas yang lebih rendah, sehingga dalam media pemisahan tertentu, batu bara akan mengapung atau bergerak ke bagian tertentu. Sementara mineral berat seperti sel atau batuan lain akan tenggelam. Kemudian kita berpindah pada tahap dewatering, yaitu mengurangi kadar air akhir. Setelah proses pemisahan selesai, batu bara umumnya masih menyimpan air di permukaan maupun di dalam pori-porinya, sehingga dilakukan proses dewatering untuk menurunkan kadar air hingga level yang aman untuk pengangkutan maupun penyimpanan. Ada 3 metode yang umum digunakan. Yang pertama itu sentrifugasi, yaitu memutar batu bara dengan kecepatan tinggi agar air terlempar keluar akibat gaya sentrifugal.
Yang kedua itu ada filtrasi, yaitu memisahkan batu bara dari air menggunakan media filter seperti kain atau plat tekanan. Dan yang ketiga itu ada pemanasan, yaitu menguapkan air tersisa dengan cara memanaskan batu bara menggunakan udara panas. Tahap ini penting karena batu bara dengan kadar air tinggi bisa mudah rusak, mengalami self-heating atau nilai kalorinya turun drastis. Selanjutnya itu pemanfaatan batu bara. Batu bara yang sudah melewati seluruh proses pengolahan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan industri. Yang paling besar tentu saja sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selain itu, batu bara juga digunakan dalam industri metalurgi sebagai bahan baku pembuatan kokas atau peleburan baja. Selain itu, ada juga industri semen, pupuk, hingga industri kimia tertentu yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan baku. Jadi, pengolahan yang baik sangat penting untuk memastikan batu bara yang produksi sesuai standar teknis yang dibutuhkan. Demikian penjelasan mengenai tahapan pengolahan batu bara, mulai dari preparasi, konsentrasi, hingga dewatering. Proses-proses ini sangat menentukan kualitas akhir batu bara yang akan dipasarkan. Terima kasih, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.